Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Masih dengan saya, Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com, belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Surah Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Teman-teman yang sedang menonton video saya kali ini juga saya doakan teman-teman dalam keadaan sehat sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah beli buku belajar listening TOEFL dari nol. Begitu juga vocabulary TOEFL dari nol dan ini alhamdulillah sudah habis dan belum dicetak ulang. Begitu juga konsep belajar bahasa Inggris dari nol. Begitu juga di sini juga ada apa? Nah, di sini konsep belajar TOEFL dari nol. Alhamdulillah buku ini sudah disebarluaskan ke seluruh Indonesia dan banyak membantu teman-teman untuk lolos skor TOEFL. Nah, Mr. Wahid kok selalu mempromosikan bukunya? Ya, saya mempromosikan buku saya. Terus terang saya mempromosikan buku saya. Kenapa saya mempromosikan buku saya? Karena buku saya ini adalah hasil riset saya, hasil penelitian saya. Baik itu adalah konsep belajar TOEFL dari nol, begitu juga belajar listening TOEFL dari nol. Ini adalah hasil penelitian saya. Nah, penelitiannya bagaimana? Saya mengerjakan banyak soal TOEFL. Kemudian dari soal-soal itu saya kumpulkan, saya teliti, saya cari cara cepatnya supaya Anda bisa belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Khususnya kalau TOEFL saya berangkat dari apa? Dari masalah, dari soal-soal. Dari soal-soal yang banyak itu bagaimana saya kumpulkan, saya teorikan, jadilah buku itu. Dan buku ini tidak hanya berupa buku saja, tapi juga sudah disertai video pembelajaran. Ada pembahasan soal, ada video pembelajarannya. Tujuannya supaya apa? Supaya buku yang saya tulis itu bisa dipelajari, bukan hanya ditaruh di rak seperti yang ada di belakang saya ini. Biasanya banyak yang beli buku, dipelajari satu halaman, dua halaman karena nggak ngerti, kemudian ditaruh di rak. Akhirnya laki-laki nanti diwariskan kepada saya. Loh, kenapa? Karena banyak sekali menerima warisan buku TOEFL karena tidak bisa mempelajari sendiri. Makanya buku saya semuanya sudah ada video pembelajarannya. Kalau mau pengen belajar langsung, boleh ke Klaten atau pakai Zoom. Kalau mau belajar pakai e-course yang lebih fleksibel, kapanpun, dimanapun Anda berada, yang penting ada koneksi internet, Anda bisa belajar. Sekarang belajar lebih mudah, tidak ada alasan Anda mengatakan saya tinggal di desa, saya nggak bisa belajar karena sudah ada internet, dimanapun Anda bisa belajar. Yang Anda harus hilangkan adalah alasan yang menyebabkan Anda tidak berdaya. Mungkin untuk menyingkat waktu, mari kita lanjutkan. Ini kita lanjutkan belajar kita selanjutnya ya. Oke. Di jadi di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris ini, saya akan membagi materinya itu menjadi beberapa materi ya. Satu, saya akan mengajarkan kepada Anda tentang cara bagaimana mengerjakan soal TOEFL dengan cepat dan tepat, baik itu di listening, di structure maupun di reading. Begitu juga saya akan mengajarkan mengajarkan bahasa Inggris. Begitu juga saya akan mengajarkan masalah-masalah yang ada dalam dalam bahasa Inggris. Nah, contoh yang kita akan bahas, kita lanjutkan sekarang di nomor 4 ya. Di video sebelumnya saya sudah membahas, ini kita video yang keempat, sorry, di video yang keempat, ini benar video yang keempat. Di materi sebelumnya, ya toh saya sudah membahas tentang apa di situ, tentang apa bedanya will, be, going to, sama be about to. Kemudian saya juga sudah membahas tentang apa sih persamaan dan perbedaan another sama the other. Kemudian saya juga sudah membahas others sama the others. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas materi yang simple tapi sering bingung atau sering salah. Jadi buku ini saya buat sebenarnya dari pertanyaan-pertanyaan siswa yang sudah belajar di Rumah Cerdas Bahasa Inggris.
Contoh, Sir, apa bedanya get up sama wake up toh, Sir? Guru saya kok ngomong wake up, guru saya kok ngomong get up. So, what is the difference between get up and wake up? Oke, sekarang dalam kesempatan kali ini kita akan bahas apa sih bedanya get up sama wake up. Anda tidak boleh salah setelah mendengarkan penjelasan saya ini. Get up berarti bangun dari tempat tidur untuk melakukan aktivitas yang lain atau bangun langsung turun dari tempat tidur. Jadi dia bangun dari tempat tidur, dari tempat tidur untuk melakukan aktivitas. Jadi bangun untuk melakukan aktivitas. Contoh, ketika ibu Anda membangunkan Anda, Ruth, bangun, sudah waktunya sholat subuh. Anda bangun, kemudian Anda langsung turun dari ranjang, Anda pergi ke kamar mandi, maka di situ disebut dengan get up. Get up itu bangun dari tempat tidur untuk melakukan aktivitas. Itu disebut dengan get up. Contoh di sini, I always brush my teeth after I get up in the morning. Saya selalu menggosok gigi setelah saya bangun di pagi hari. Nah, artinya di sini dia bangun untuk melakukan aktivitas. Kemudian yang kedua adalah wake up. Wake up itu apa, Sir? Wake up itu berarti bangun tidur tapi masih berada di tempat tidur dan masih mungkin untuk tidur lagi. Kalau bahasa orang Jawanya mungkin ngelilir ya. Kamu bangun. Ah, jam 1 masih ngantuk tidur lagi. Nah, ini adalah disebut dengan wake up. Wake up itu apa? Bangun tidur tapi masih berada di tempat tidur dan masih mungkin untuk tidur kembali. Ini berarti mungkin biasanya kalau orang Jawa ngomong ngelilir. He woke up at 3 o'clock yesterday. Dia bangun pada pukul 3 kemarin. Nah, di sini ini ya bedanya antara get up sama wake up. Oke, saya ulangi lagi sebelum saya tutup. Get up itu adalah bangun untuk melakukan aktivitas. Kalau wake up itu bangun dan mungkin ada kemungkinan untuk tidur kembali. Dilihat, oh masih jam 1, masih ngantuk tidur lagi. Itu namanya wake up. Oke, setelah video ini, Anda harus tidak boleh membuat kesalahan. Tidak boleh membuat kesalahan. Apa bedanya get up sama wake up. Sekian, semoga bermanfaat. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.